Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bismillah, Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah, beramal soleh, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan kemudahan untuk bersilaturahmi pada kajian Rumah Hijrah di malam yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk istiqomah bersolawat kepada baginda Nabi, menjalankan sunnahnya, sehingga kita dimudahkan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustadz Faisal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Umar Ustadz Faisal, kami persilahkan untuk penyampaian materinya, itu tentang kajian spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak ya? Alhamdulillah jelas. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ila ummati ila akhir zaman wa ala ummati ila thoriqil mustaqim. Alhamdulillah, terima kasih Kang Adib dan tim serta semua panitia yang menyelenggarakan. Semoga ini konsisten dan istiqomah. Ini mungkin yang kesekian kali lah, hampir beberapa tahun terakhir ini kita sharing bersama. Yang pasti Bapak Ibu semuanya, semua tim dan rekan-rekan yang hadir, kita berbahagia pada bulan ini. Memang ini kalau ibarat kata adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maksudnya keberkahan adalah ketika dulu ya sebelum adanya Islam ada seorang yang belum pernah ada nama tersebut di zaman itu, yang mana nama tersebut sudah disebut-sebut di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bahkan sudah diprediksikan kalau zaman dulu itu kan di di Injil ya, di kitab Alkitab seperti itu dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau di ayat yang lain ada disebutkan
ciri-cirinya dan juga namanya Ahmad. Yang mana saya pribadi juga menamakan anak saya yang laki-laki ada kata-kata Muhammadnya. Jadi bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir. Bisa dua suku kata, bahkan orang-orang Arab atau orang-orang Timur Tengah lah ya, bukan orang Arab ya. Kalau memanggil nama seseorang yang dia nggak tahu, kalau di kita kan, hey, Fulan, atau siapa, di sana nggak manggilnya Muhammad. Semua Muhammad semua. Ketika dia Muslim atau dia berada di Mekah, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke Mekah Madinah, hampir semuanya kalau yang nggak kenal namanya Muhammad. Dan ternyata setelah ditanya memang mungkin ada juga yang namanya Muhammad siapa, Muhammad Faisal, Muhammad Torik, Muhammad Hambal seperti itu dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita malam hari ini kita belajar tentang yang namanya akhlak terpujinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, kata kunci yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang kata kunci yang namanya kalau dalam bahasa bisnis itu namanya awareness, brand awareness. Kalau kita selaku manusia yaitu awareness atau kesadaran diri atau internalisasi diri atau muhasabah diri yang semacamnya, semacam itu. Artinya, saya mengutip surat Al-Qalam, ya, sebagaimana tim Al-Qalam juga nih, gitu kan. Mengutip surat Al-Qalam ayat 4, di situ sangat jelas disebutkan bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya engkau dalam tanda kutip Muhammad Rasulullah SAW benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Azimun. Jadi kata azim ini kata yang tinggi, kata yang besar, kata yang kalau bahasa Inggrisnya huge lah atau remarkable gitu kan, amazing gitu, yang sangat luar biasa gitu itu ya, seperti itu. Karena Rasulullah SAW itu adalah kalau kata Aisyah di sebuah hadis riwayatnya disebutkan bahwa seperti Al-Quran berjalan. Nah, yang pertama apa? Kita menyadari bahwa kita tuh manusia biasa. Kita amat sangat jauh dari Rasulullah. Nah, itu kesadaran yang pertama. Jadi hampir mustahil dan sangat tidak mungkin gitu ya. Kita bisa mencontoh 100% apa yang Rasulullah SAW lakukan. Maka dari itu, ya ini solusinya adalah. Solusi adalah kita berusaha sepersekian persen, ya minimal 10% atau banter-banternya 50-70% kita untuk mencontohnya. Sederhananya, misalnya, ini yang keseharian kita aja deh. Saya senantiasa selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya kepada diri saya dan kepada ya lingkungan keluarga gitu, khusus istri saya sendiri gitu. Yang mana kadang ada dua hal ini yang bisa kita kontrol dan ada dua hal yang tidak bisa kita kontrol. Dua hal yang bisa kita kontrol apa Bapak Ibu semuanya? Satu, penilaian kita, judgement kita terhadap orang lain. Yang kedua adalah cara pandang kita terhadap orang lain. Kalau cara pandang itu bisa jadi belum diucapkan, kalau penilaian itu bisa jadi sudah diucapkan. Artinya, misalnya nih, ada huru-hara gitu ya. Pertengkaran rumah tangga, orang lain misalnya. Yang nampak itu apa? Nah, kadang kita nih bisa kita kontrol nih. Kita pengen ikut-ikutan nimbrung ke huru-hara tersebut, atau kita menahan agar tidak ikut ke dalamnya. Itu contoh sederhana, dua hal yang bisa kita kontrol dan dua hal lagi yang tidak bisa kita kontrol. Ini kaitannya datang dari luar. Maksudnya apa? Cara pandang orang dan juga penilaian orang atau ucapan orang lain. Itu nggak bisa kita kontrol.
walau kita berusaha untuk tampil sebaik mungkin. Kadang orang yang berbuat baik aja masih dipersalahkan. Apalagi orang yang nggak berbuat baik. Karena itu, Bapak Ibu semuanya, ada di dalam diri kita. Makanya inilah yang disebut pada akhirnya membuahkan sifat yang Rasulullah SAW sebutkan namanya husnuzon. Husnuzon bukan berarti kita nggak waspada. Husnuzon adalah sikap kita bisa mengutamakan ada celah kebaikan, bahkan mohon maaf, pada orang yang mungkin kita pandang dia itu tanda kutip kurang baik misalnya. Atau tanda kutip dia pernah menebarkan kejelekan kita misalnya kayak gitu. Maka dari itu inilah yang Allah tanamkan kepada kita ke dalam diri Rasulullah SAW bahwa kita itu diperintahkan berhusnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan terhadap takdirnya. Nah, jadi menyadari hal demikian, kita nggak mungkin. Artinya apa? 100%. Misalnya, kayak Rasulullah SAW dulu, pada saat beliau menebarkan atau menyebarluaskan Islam, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ketika secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW itu banyak dicemooh. Bahkan ketika pengen beribadah, ketika itu di di Ka'bah di Mekah gitu ya, ada yang meludahi. Bahkan ada ketika Rasulullah sujud itu ditaruh kotoran onta, ditaruh hal-hal yang mendatangkan mudorot dan juga ini dia. Ketika orang tersebut yang memusuhi, ketika orang tersebut yang senantiasa meludahi Rasulullah ketika akan hendak melaksanakan ibadah, yang sakit, beliau sakit, dia sakit, yang pertama kali nengok siapa? Benar nggak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah keagungan beliau. Artinya, kita ambil tuh. Maksudnya apa? Jarang. Ketika kita sekarang ada orang yang tiap hari di depan rumah kita ngelempari kotoran, di depan rumah kita misalnya iseng pas kita keluar ngegunjing, minimal ngegunjing deh. Kalau enggak ya nyinyirin kita. Pada saat dia sakit gitu, kita jadi orang yang pertama nengok atau bahkan orang yang mendoakan auzubillah, cepat mati misalnya. Nah, ini contoh sederhana yang mana kita bisa mengambil minimal tadi ibaratnya kata ketika kita ada orang yang seperti itu gitu ya, sakit, minimal kalaupun kita nggak nengok gitu, minimal kita ngedoain ya Allah, semoga yang sedang sakit, yang senantiasa menzalimi saya, didatangkan oleh Engkau ampunan dan semoga segera bertaubat atau semoga segera hatinya Engkau bukakan hidayah kepadanya. Nah, ini menyadari bahwa sikap kita tidak bisa 100% mencontoh Rasulullah tadi. Minimal tadi kita mendoakan. Karena dijawab di dalam hadis yang lain, siapa yang mendoakan seseorang kebaikan atau sukses atau dapat hidayah atau hal-hal baik lainnya tanpa dia ketahui, sesungguhnya yang mendapatkan pahala tersebut adalah yang pertama kali kita. Nah, kita ini mencontoh tadi. Kita memberikan contoh bahwa sikap kita, diri kita, kemudian penilaian kita bisa kita kontrol melalui hal-hal yang baik. Nah, ada juga yang berlandaskan hadis yang lain. Ada hadisnya seperti ini. Al-mustabani maqala fa'alal badihi malam ya'tadil madlumu. Apabila ada dua orang yang dia itu bertikai, bergunjing, misalnya si A ngomong, mohon maaf, misalnya, kamu PA misalnya. Nah, kemudian si B ngebalas lagi, sama kamu juga. Nah, ini kata hadis tersebut, itu dosanya adalah masih tertanggung yang pertama. Selagi yang kedua, itu tidak melampaui batas. Artinya Soso itu maksudnya ketika kita tidak menzolimi yang pertama, itu kita masih dianggap dibebankan ke yang pertama karena kita dizolimi.
Artinya apa? Kita ngebalas keburukan lagi. Tapi tadi untuk mencontoh, walaupun nggak bisa 100%, misalnya nengok, kita mendoakan. Nah, jadi pertama kali yang harus kita adalah kita menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa 100% untuk mencontoh Rasulullah SAW. Maka dari itu kita mengambil Dan sebahagian, anu sholat dulu. bahkan mungkin misalnya Pareto artinya 80%, dan ini sangat jarang sekali gitu. Atau bisa jadi kalau Rasulullah SAW contohkan, misalnya dalam satu hari semalam Rasulullah misalnya apa namanya membaca istighfar itu tidak kurang dari 70 kali. Nah, misalnya kita kalau nggak nyampe 70, ya kita 10 kali kayak atau 33 kali ketika kita wirid. Rasulullah SAW misalnya 2 kali zikir pagi petang, seenggak-enggaknya misalnya kita sehari sekali atau seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Kenapa yang saya bilang kita menyadari nggak bisa? Karena kita sadar kita itu manusia biasa. Bahkan Rasulullah SAW melalui apa namanya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan tuh di dalam surat Al-Muzammil, itu berkaitan dengan yang kita baca Al-Quran. Di situ pun apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW disampaikan bahwa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima an lam tusu fataba ilaikum faqra'u ma tayassara min, sampai akhir ayat. Artinya apa? Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad SAW berdiri kurang dari sepertiga malam. Dan segolongan yang lain atau umatmu itu ada yang jadi dia itu sibuk. Ada yang dia itu nggak bisa berdiri mengikuti engkau sepertiga malam. Maka di situ diberitakan, kalau nggak bisa sepertiga malam, ya seenggaknya di dalam malam tersebut kiasnya adalah ada ibadahnya. Kalau nggak bisa misalnya one day one juice, ya seenggaknya setengah jus. Kalau nggak bisa setengah jus, ya seenggaknya seperempat jus. Kalau nggak bisa seperempat jus, ya seenggaknya satu halaman. Kalau nggak bisa satu halaman, ya seenggaknya ketika kita sholat, kita baca ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek. Jangan sampai ketika kita sholat, cuma baca Al-Fatihahnya doang, karena menggugurkan kewajiban. Artinya apa? Kita menyadari, dan sebelum kita menyadari, Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah juga tahu bahwa umatnya itu, ya tadi, berbagai macam kesibukan. Yang paling penting apa di sini? Bernilai ibadah satu hari yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menyadari apa? Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu datang untuk kita tuh semakin mengenal Allah. Kita tuh semakin tahu jati diri kita. Setelah sadar, kita tahu jati diri kita. Kita nih punya kekurangan dan juga kita punya kelebihan. Maka dari itu, ketika dua hal tadi, gitu ya, ada kekurangan, ada kelebihan, kita fokus pada kelebihan yang kita miliki, bukan kekurangan yang kita miliki. Karena apa? Ketika kita fokus terhadap kekurangan yang kita miliki, maka kita dampaknya adalah yang pertama insecure. Dampaknya adalah kita yang nggak mau berusaha. Artinya gini, ya wis lah, ibarat tenang aja lah. Rezeki mah udah Allah yang ngatur. Saya pagi-pagi ngopi dulu, agak siang saya santai-santai dulu, agak malam saya tidur lagi. Ya besok aja kayak gitu terus. Tanpa kita berusaha. Berusaha apa? Mohon maaf banget. Misalnya nih, kita dalam kondisi kena PHK. Ya mau gimana lagi? Udah kemana-mana, ngelamar ini, ngelamar itu, nggak dapat juga. Udahlah, santai aja di rumah. Toh juga yang penting bisa ngudut, bisa ngopi. Misalnya kalau orang-orang Cirebon itu seperti itu. Artinya apa? Dia tidak berusaha. Maka dari itu, ini yang Rasulullah ajarkan. Orang yang dia itu keluar dari rumahnya untuk menebar, untuk mencari kebaikan, untuk mencari rezeki, itu jauh lebih mulia daripada orang yang habis sholat, berzikir sepanjang masa, sepanjang waktu, yang tidak berusaha, tidak menyingsingkan baju, tidak keluar, tidak menjemput rezeki. Itu ada dalam apa?
ada dalam ayat-ayat yang disebutkan bahwa fantashiru fil ardi, menyebarlah engkau ke segala penjuru muka bumi. Bahkan tegas dalam surat Al-Jumu'ah seperti itu. Kalau habis sholat Jumat, nah ini kan bagi laki-laki nih sebetulnya. Habis sholat Jumat, udah nggak usah leha lagi, cari rezeki lagi. Artinya apa? Go, keluar. Nah, kita menyadari dengan kita berusaha, dengan kita tadi fokus pada kelebihan kita, kita tuh tahu bahwa kelebihan itu datangnya dari Allah. Dan Allah itu adalah Tuhan kita. Kita semakin mengenal Allah. Goalnya adalah kita meyakini bahwa takdir Allah itu harus dijemput dan semuanya baik. Bukan berarti kita berpangku tangan. Dan ini Rasulullah ajarkan. Contoh, ketika dulu perang pertama apa dalam Islam? Perang Badar, benar nggak? Perang Badar, Rasulullah berapa jumlahnya? Dibandingkan, mohon maaf, kafir Quraisy ketika itu. Jumlahnya bisa 3-4 kali lipat mereka lebih banyak. Rasulullah ketika itu dengan persenjataan yang seadanya dan juga jumlah yang kalah telak, artinya apa? 25% lebih sedikit daripada kafir Quraisy, gitu ya. 1.000 lebih melawan 300, 313-an. Tapi apa? Rasulullah SAW, kita adalah umat pilihan. Kita adalah orang-orang yang dipilih sama Allah di jalan ini. Dan itu Rasulullah ajarkan. Itu bukan tanpa sebab, tanpa makna. Bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratin biidznillah. Berapa banyak jumlah yang banyak itu dapat dikalahkan oleh jumlah-jumlah yang sedikit. Dia, kafir Quraisy ketika itu, persenjataan lengkap, logistik banyak, apalagi namanya, alat-alat tempur sudah mulai modern ketika itu. Kita seadanya. Tapi kekuatan-kekuatan inilah yang didorong oleh Rasulullah supaya tadi kita fokus pada kelebihan. Ketika itu ada jagoan-jagoan umat Islam yang memang dia itu pandai untuk berperang. Dan bahkan ketika itu Rasulullah menguasai yang namanya sumber mata air Badar ini. Bapak Ibu semuanya, yang kedua inilah ketika kita fokus terhadap kelebihan kita, Rasulullah ajarkan kepada saya, kepada kita semua, kita akan senantiasa upgrade. Upgrade itu apa? Memperbaiki diri. Yang kemarin misal, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemudahan setelah kesusahan. Kok kenapa sekarang nowadays hari ini di saat kita lagi sulit, lagi susah, kok kita nggak yakin? Artinya bisa jadi kita lebih terdegradasi daripada yang kemarin. Kok kenapa? Kemarin kita bisa nih, mohon maaf, sholatnya dijaga, nggak di akhir waktu, di awal waktu. Tapi kok kenapa sekarang malah di akhir-akhir waktu? Padahal kita semakin diberi kemudahan, misalnya kita semakin lancar rezekinya, tapi kenapa semakin jauh dari Allah? Nah tadi, karena bisa jadi kita terlena akan hal-hal itu. Karena bisa jadi takdir yang baik itu justru menjauhkan kita dari Allah. Maka dari itu, tadi mendekatkan kepada Allah, dan juga goalnya adalah takdir kita itu semuanya baik. Nah, ini didukung oleh apa? Bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan kita, anak manusia, itu di antara makhluk-makhluk yang lainnya itu paling sempurna, paling mulia. Bahkan lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Karena apa? Manusia diiringi oleh syahwat, oleh nafsu, oleh kekuatan-kekuatan yang lainnya. Maka dari itu tadi kita kekuatan, kemudian ada takdir Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita menjadi pribadi yang namanya nafsul mutmainnah. Diri yang mampu mengontrol, diri yang mampu tenang di antara kekurangan-kekurangan yang lain. Itu yang bahwa kita nggak mungkin bisa 100%. Yang kedua adalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita. Justru jangan sampai kemudahan lebih menjauhkan kita daripada kita ketika pas susah. Maka dari itu, kalau kita manusia biasa, cek
nikmatnya ibadah ketika kita banyak masalah. Nggak mungkin ketika nggak ada masalah. Gitu loh. Nah ini kan dipertanyakan. Ya tadi, seenggaknya kita itu adalah tetap, walaupun ada masalah, nggak ada masalah. Karena apa? Saya yakin manusia itu berbeda. Ketika takdir baik, malah tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ketika takdir buruk, bisa jadi sebaliknya. Ya Allah, kenapa? Maka dari itu benar. Di dalam surat Al-Fajr disebutkan gitu di situ. Apa namanya? Bahwa ketika manusia diuji dengan kebaikan, dia bilang, Robbi akroman. Tuhanku telah memuliakanku. Tapi ketika dia diuji dengan keburukan, maka Robbi ahanan. Aduh, priben sih Gusti Allah. Gitu. Ya, seperti itulah ibaratnya kayak gitu. Sehingga apa? Kita jangan sampai, ya seenggaknya kalau misalnya ngeluhnya 10 kali gitu ya, kita ngeluhnya ya 4 kali lah atau 3 kali gitu, jangan banyak-banyak gitu. Makanya saya sih seperti itu sekarang teman-teman semua. Kenapa? Kita manusia biasa. Kita tidak terlepas dari yang namanya godaan, nafsu dan lain sebagainya. Maka dari itu yuk bareng-bareng kita pahami dan kita sama-sama mengimani ayat Al-Qur'an yang saya sebutkan tadi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, saya bacakan aja artinya nih. Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya dengan kemuliaan dan memberinya kenikmatan yang banyak, dan dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara kalau dia diuji terhadap apa yang namanya sempit rezeki, kemudian tadi PHK, kemudian tadi dagangan sepi, kalau ngiklan-ngiklannya boncos, kalau misalnya ngajar muridnya bandel-bandel, kalau anak bandel-bandel, istri, suami, dan lain sebagainya, gitu ya. Tuhanku telah menghinakanku. Priben nih bahasa orang awam, priben sih Gusti Allah, kok kita bisa sembahyang, masa kita dipakai ujian mengkenen gitu. Masa saya dikasih ujian seperti ini? Oh enggak, justru itu kita semakin harus justru lebih mendekat. Ini kan susah nih. Oh gampang Pak Ustadz teori. Ya di mana-mana memang teori gampang. Yang susah tuh praktek. Maka dari itu saya bilang yang pertama tadi, kita menyadari bahwa kalau nggak bisa 100%, ya enggaknya lah gitu loh. Masa iya nggak sama sekali 0% gitu nyontohin Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu. Artinya kita berusaha seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Itu yang kedua tadi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah setelah kita mendekatkan, yang ketiga Allah tuh pengen, Kanjeng Nabi tuh pengen, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu pengen apa yang namanya kita sebagai umat, sebagai hambanya Allah itu menjadi pribadi yang konsisten, persisten. Artinya apa? Kalau kita sudah terbiasa tadi misalnya 1 hari baca Al-Quran 1 lembar, mbok ya segitu. Atau 1 hari kita udah terbiasa dengan baca Al-Quran, mbok ya dibaca terus. Gitu loh. Jangan sampai kita dibacanya pada saat setelah dengar kajian Ustadz doang. Misalnya dengar setelah misalnya hari-hari besar doang diingetin. Mbok ya ada waktu khusus gitu loh. Dari 24 jam. Ya wong kita aja olahraga dalam rangka menjaga kebugaran aja bisa gitu, masa iya kayak gitu nggak bisa. Ya tadi kalau nggak bisa 1 juz ya seenggaknya 1 halaman. Kalau nggak bisa ya kalau pas bacaan sholat ya ayat Al-Qur'annya ganti-ganti lah kalau yang hafal gitu, nggak misalnya Al-Fatihah doang atau Kulhu doang atau Al-Humazah doang gitu misalnya, ya ganti-ganti lah kayak gitu. Jadi inilah yang Rasulullah SAW pengen terhadap hamba-hambanya. Karena apa? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Allah Tuhanku, Rasulullah SAW adalah Rasulku, Nabiku, Nabi terakhir. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah
dia komitmen, dia persisten terhadap apa amalan yang udah dia lakukan keseharian, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, inilah hikmahnya atau buahnya. Malaikat akan diturunkan. Dan kemudian malaikat berkata, Allah takhafu wala tahzanu. All is well. Tenang, semuanya baik-baik saja. Allah takhafu, jangan kamu khawatir. Boleh khawatir, tapi jangan berlebihan. Wala tahzanu, tenang, nggak usah sedih. Dan yang paling penting nih, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang kayak gini, ya moga-moga kita termasuk di dalamnya, itu adalah wa absyiru. Absyiru adalah kabarkan berita baik, berita gembira, berita sangat amazing buat orang-orang yang kayak gini. Apa? Al jannatil lati kuntum tu'adun. Yaitu berupa surga, jannah yang nanti Allah sediakan buat kita semua. Tadi kan saya bilang, misalnya, kalau rutin dia senantiasa zikir pagi sore, mudah-mudahan dalam keadaan nanti kita wafat, ya kita berdoa sama Allah, kita lagi zikir. Baik itu zikir pagi maupun zikir sore. Atau kalau kita misalnya lagi senantiasa dia ahlut tahajud, moga-moga tahajudnya itu adalah keringanan atau jadi saksi dia di yaumul akhir nanti dia dimasukkan ke dalam orang-orang yang ahli tahajud. Atau kalau seenggaknya tadi tuh apa namanya pergaulan antar manusia, dia digolongkan orang yang bukan pendendam. Dia digolongkan orang yang pemaaf, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Dia itu nggak dendaman, orang kayak gitu-gitu juga. Begitu dia orang sangar, dia itu orang pemarah. Kalau ada hak-hak kebaikan yang dilanggar, tapi dia tuh nggak pendendam. Dia itu pemaaf sebetulnya. Marah itu adalah apa? Untuk supaya orang lebih baik. Untuk supaya kerjaan lebih oke lagi. Kayak gitulah intinya. Seperti itu. Karena apa? Marah tegas dan marah yang tidak tegas atau marah serampangan itu beda. Kalau marah tegas itu terkonsep, ini loh salah, harus seperti ini, harus seperti itu. Sama Rasulullah juga sama seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan dikira Rasulullah tuh cuma lembek, cuma ini enggak. Di dalam surat Muhammad dan surat apa namanya juz 26 gitu disebutkan bahwa asyiddau 'alal kuffari ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada. Rasulullah SAW itu adalah orang yang asyidda alal kuffar. Dia itu orang yang sangat tegas, bahkan orang yang marah ketika ada nilai-nilai Islam yang diinjak-injak. Artinya apa? Terhadap kerusakan, terhadap kezoliman, maka boleh. Terhadap apa yang harus diperbaiki, boleh. Ruhama ubainahum. Dan Rasulullah SAW itu adalah yang penyayang juga di antara mereka, di antara para sahabatnya. Artinya apa? Bahasa saya, baina syiddati wal hilmi, antara tegas, antara marah, dan juga antara lemah lembut, itu adalah berimbang. Jadi salah ketika kita, nerima wae Rasulullah SAW itu adalah tidak mengajarkan pertengkaran, tidak mengajarkan ini. Tidak, Rasulullah justru tegas. Ketika ada nilai-nilai kebajikan, kezoliman, dan sebagainya, dia berbicara. Minimal berbicara. Atau minimal di dalam hati, itu kan, kalau iman di dalam hati, itu kan gerutu. Kok kayak gini ya? Ya sama seperti saya juga, kok kebijakan negara seperti ini ya? Nggak apa-apa. Karena apa? Itu adalah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Kan seperti itu. Iman kan dilakukan dengan perbuatan, diyakini dengan lisan, dan diyakini dengan perbuatan. Kemudian yang selemah-lemahnya iman itu kan dalam hati. Benar nggak? Kalau kita man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, sebuah kejelekan, kalau perlu, kalau kita mampu, dengan tangan kita. Artinya apa? Kalau pejabat, dengan yang namanya tanda tangan, dengan yang namanya suruhan, dengan yang namanya instruksi perintah. Kalau enggak, dengan ucapan, hei, ada apa namanya misalnya miras, ada narkoba di situ, hei, tutup. Nah, kayak gitu. Atau kalau kita orang biasa nggak punya apa-apa, ya minimal dengan hati. Kayak gitu. Sama juga seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Kita meyakini minimal, kalaupun kita nggak bisa bertindak, nanti kita dengan hati kita. Artinya apa?
ketika kita tadi sudah menyadari bahwa kita itu manusia biasa, kemudian kita yang kedua dengan momen Maulid ini mendekatkan diri lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita mencoba, kita berlatih untuk konsisten, untuk persisten. Moga-moga tadi al jannatil lati kuntum tu'adun, surga yang Allah janjikan dan Rasulullah SAW janjikan juga kepada orang-orang demikian, kita berada di dalam barisan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Seenggaknya, kalaupun kita nggak surga Firdaus, ya minimal masuk surga lah. Walaupun kita di antara banyak dosa yang kita lakukan, banyak khilaf yang kita lakukan, bahkan mungkin ada apa istilahnya, lintasan-lintasan hati yang mungkin itu mengarah kepada kejelekan. Maka dari itu, kebanyakan orang-orang yang prasangka, itu prasangkanya lebih kepada prasangka buruk. Cobain deh. Ketika kita bercerita tentang kenikmatan orang lain. Nah, kita pribadi yang, alah, palingan juga gini. Alah, palingan juga gitu. Atau, ya Allah, semoga kita juga mendapatkan seperti itu. Nah ini, maka dari itu ya, seenggaknya kalaupun kita nggak ngeceng-ngecengin orang lain, alah, alah, gitu. Minimal kita, ya udah diem aja. Nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, tiga hal ini yang bisa kita apa ya ibaratnya aplikasikan dalam kehidupan saya pribadi, kehidupan kita semua. Karena tadi al-insanu malul khata wan nisyan. Manusia, saya bentar lagi nih habis dari sini nih, ada kesalahan lagi gitu loh. Ya, sebelum tidur bisa aja ada kesalahan lagi. Misalnya istri atau suami salah apa? Kayak gitu aja salah. Nah, kayak gitu. Misalnya siapa lagi? Teman kita lagi ini. Gitu. Ya, seperti itulah. Maka dari itu, inilah konsep tadi wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Jangan sampai kita jadi pendendam, jangan sampai kita jadi orang yang bukan pemaaf. Maka dari itu di beberapa sesi kemarin saya pernah menyampaikan salah satu sahabat Rasulullah yang dia itu ibadahnya biasa, hafalan Qur'annya juga biasa, ya boleh dibilang ibadah mahdoh sholatnya juga biasa, tapi di kata Rasulullah dia dijamin masuk surga. Karena apa? Dia bukan pendendam. Setiap hari sebelum tidur dia memaafkan orang-orang dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika di hari itu dia berbuat kesalahan. Sesimpel itu, benar simpel. Coba lakuin. Makanya si sahabat tadi itu ya sebelum tidur itu dia konsisten tuh terhadap amalan itu. Kan tadi saya bilang golnya di akhir itu istiqomah kan, konsisten, persisten. Dia amalin itu sepanjang hidupnya. Nah, maka dari itu kesimpulan saya di akhir, yuk miliki dari saya, dari kita, Bapak Ibu semuanya, satu aja deh minimal amalan rutin yang itu kita lakukan setiap hari dan mencoba kita nggak putus. Ya syukur-syukur 2, 3, 4 boleh lah atau lebih dari itu boleh amalannya. Tapi minimal satu aja. Yaitu siapa tahu jadi pemberat kita di yaumil akhir nanti. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Dan kita semoga di bulan Maulid ini, ya tadi minimal mencontoh. Kalaupun nggak bisa 100%, 10%, 20%. Ataupun kalau nggak 10%, ya ada satu amalan lah yang kita contoh di luar dari amalan wajib yang sudah kita lakukan setiap harinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wal afu minkum. Saya kembalikan lagi kepada Kang Adi. Baik, terima kasih Syukron Kasiron atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, jika ada yang disampaikan, ditanyakan, atau mungkin menyampaikan sesuatu terkait materi atau mungkin di lain di luar materi berkaitan dengan ibadah tadi, akhlak Nabi Muhammad SAW, boleh bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Mangga, Bapak Ibu.
Mangga, dipersilakan. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau didiskusikan, boleh tulis di kolom chat Zoom. Boleh juga menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Mangga, Bapak Ibu. Baik, Pak Ustadz, izin sebagai pembuka. Sebelumnya kan Pak Ustadz pernah menyampaikan gitu ya, melakukan amalan sunnah di luar mungkin amalan wajib yang biasa kita lakukan setiap harinya. Nah, amalan sunnah yang diamalkan itu, apakah kita harus misalnya dihitung gitu Pak Ustaz? Misal kayak mengamalkan istighfar gitu. Kita diamalin tiap harinya misal 10, hitung 10 atau gimana. Atau mungkin setiap pagi bangun tidur atau sebelum tidur kita amalin istighfar. Tapi itu nggak dihitung Ustaz. Nah, bagaimana tuh? Apa kita harus dihitung terus tiap harinya atau tiap waktunya ditambah atau kita ya sambil jalan aja gitu sambil sebelum tidur sampai tidurnya gitu kan nggak dihitungin berapa puluh atau berapa gitu Pak Ustadz. Terima kasih seperti itu. Ya, saya jawab dulu ya. Itu tadi ada yang nanya juga di kolom chat. Ya, Kang Adib, jadi kenapa ada apa namanya? Ada kuantitinya gitu kan, ada kuantiti-kuantiti tersebut. Karena bisa jadi, ini bisa jadi ya, itu mengcapture. Jadi bisa jadi mengcapture kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW kesehariannya. Jadi turun ayat tersebut Rasulullah SAW sehari itu melakukan misalnya tadi tidak at least lah ibaratnya at least gitu tidak kurang dari 70 kali. Jadi Rasulullah tuh bisa 70 atau mungkin lebih gitu. Jadi 70 tuh mungkin ya ini tinggal dia telusurin ya. Maksudnya tapi kan harus dilihat redaksi dan riwayat dan lain sebagainya gitu ya. Ini menjelaskan konsep tentang ayat yang tadi dulu ya. Jadi 70 ini mungkin Rasulullah tuh dulu tuh batas minimalnya itu gitu. Bisa jadi lebih. Artinya ya nggak tahu Rasulullah nggak kehitung lah bisa jadi kayak gitu. Itu tuh maksudnya gini, secara kualitas adalah menggambarkan bahwa tuh Rasulullah saja yang maksum, yang nggak punya dosa 70 kali. Lah lu siapa gitu ibaratnya. Kalau bahasa zaman sekarangnya, lah kamu siapa gitu. Surga aja belum tentu, besok aja belum tentu hidup, apa belum tentu langsung bighairi hisab tanpa hisab gitu. Ya itu contoh gitu. Rasulullah dia 70 kali gitu. Jadi secara kuantiti itu mengingatkan kita, ya ini apa namanya tadabur saya sendiri ya secara kuantiti itu mengingatkan kita supaya kita tuh bahasa Sunda nama apa banyak-banyak gitu. Ya banyak-banyakin aja istighfar gitulah. Baik 33, baik itu 70 dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa gitu, banyakin aja. Atau secara kualitas, ya udah lu nggak usah hitung. Yang paling penting lu istighfar tiap hari gitu. Kan ketika habis sholat juga kan astagfirullah, 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 astagfirullah. Minimal 3 kali lah. Misalnya kalau kita sholat 5 kali kan udah 15. Belum sholat sunnah misalnya kayak gitu. Belum sholat-sholat yang lain. Belum ketika kita kaget, misalnya astagfirullahaladzim gitu. Atau kita marahin anak, astagfirullah, kamu ini nggak sekolah-sekolah. Udah dibiayain sekolah-sekolah gitu ibaratnya. Ya sama kayak gitu. Maka dari itu, inilah yang apa lebih jauh dari itu ya. Kalau menurut saya sih nggak masalah mau dihitung maupun enggak. Tapi tadi secara kuantiti, Rasulullah seperti itu. Batas minimalnya itu. Dan secara quality, itu Rasul juga kadang nggak ngitung juga mungkin. Tapi minimal seenggaknya 70. Mungkin 70 itu tadi Rasul habis sholat berapa kali, dikali berapa kali sholat, dikali sholat sunnah gitu lah ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak, mungkin Rasulullah juga nggak setiap misalnya lagi jalan ke masjid istighfar, lagi jalan ke ini, ya mungkin juga enggak gitu. Karena
totali itu tidak disebutkan pada saat kondisi apa, tapi setiap hari Rasulullah nggak lebih dari apa nggak kurang dari 70 lah ini kayak gitu. Tapi secara quality itu tuh ngajarin bahwa kita ya lu aja bukan siapa-siapa gitu kan. Rasulullah yang maksum aja masih apa istilahnya masih baca istighfar gitu setiap hari gitu. Jadi menyemangati kita supaya kita ya tadi pak banyak-banyak gitu, banyak-banyakin istighfar kayak gitu. Jadi it's no problem. Yang salah itu yang nggak ngelakuin kayak gitu. Baik, alhamdulillah sekian kasih atas jawabannya yang telah disampaikan. Ya, mohon izin Pak Ustadz ada pertanyaan di kolom chat Zoom. Ya, Ustaz, oh aku ya, izin bertanya, apakah manusia seperti kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW meski dalam mimpi? ya, Bapak Ibu semuanya, yang perlu diketahui bahwa apa sih istilahnya ya, Rasulullah SAW tidak akan datang terhadap orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ada beberapa perbedaan pandangan ya. Orang yang dipilih itu orang yang memang dia itu benar-benar benar gitu ibaratnya. Ya orang lurus benar atau orang yang dipilih ini bisa jadi nih. Dia itu sebetulnya pengen mencari hidayah belum dapat. Maksudnya hidayah itu artinya dia itu udah Islam gitu ya. Kemudian dia itu lagi mencari hidayah atau rindu banget tapi belum mendapatkan itu. Maksudnya belum kembali ke cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa perbedaan pandangan ya, tapi itu kejadian yang saya dengar kayak gitu. Dan yang pasti, ketika kita bertemu mimpi ketemu Rasulullah SAW, itu betulan. Artinya apa? Mohon maaf, setan, jin, dasim, dan lain sebagainya tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, biasanya, ya ini yang sejatinya ya, orang-orang yang beliau itu atau dia itu ketemu Rasulullah SAW, itu nggak ember. Maksudnya dia nggak banyak cerita ke orang lain bahwa dia itu, saya ketemu Rasulullah dong, dan sebagainya. Biasanya dia itu lebih kepada internalisasi. Oh oke, mungkin saya masih kurang. Oh mungkin saya harus ditambah ibadahnya lagi. Karena semalam saya bertemu Rasulullah misalnya kayak gitu. Jadi ini yang selalu saya ingatkan gitu ya, maksudnya ke dalam diri saya pribadi dan ya tidak mungkin setan bisa menyerupai Rasulullah SAW dan itu sendiri diakui gitu. Jadi kalau misalnya apakah mungkin? Mungkin. Semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi tadi tiga ya, kayak gitu. Bisa jadi dia menjemput hidayah, bisa jadi dia biar nambah lagi, gitu ya, nambah keimanannya lagi. Yang kedua setan pasti itu Rasulullah bentuknya Rasulullah dan setan tidak bisa tadi kayak gitu. Kemudian yang ketiga keep silent ibaratnya. Jadi dia nggak berkoar gitu ibaratnya dan ya nggak ember gitu. Karena apa? Ya bisa jadi orang nggak percaya dan kita mungkin disangka dusta gitu loh. Tapi Ustadz itu ada Ustadz terkenal, ya biarin aja gitu. Maksudnya ya mungkin dia sebagai inspirasi atau ininya lah ibaratnya kayak gitu. Tapi kan tadi kalau kita merasakan kenikmatan, indahnya ini dan sebagainya kalau ketemu Rasulullah, itu lebih kepada internalisasi kita kalau menurut saya kayak gitu. Begitu, Pak. Insya Allah ada kemungkinannya dan moga-moga ya saya kita semua sebelum wafat ya mungkin ya Allah pilih dan itu kenikmatan salah satu kenikmatan terbesar ketika hidup. Kita Ini, ngelihat makam Rasulullah SAW ziarah ke sana aja udah nikmat banget gitu kan. Insya Allah. Apalagi ketemu langsung dalam mimpi. Yang jelas yang paling penting di dalam mimpi tadi kalau ketemu langsung jangan bangun dulu, puas-puasin dulu. Bisa jadi baru ngelihat udah dibangunin sama istri kita atau sama suami kita gitu. Atau sama anak kita. Ya, baru sebentar. Ya moga-moga lama kita ketemunya. Kayak gitu. Amin Allah, amin. Insya Allah, sebelum kasih Amin, amin, atas amin. jawabannya. Bismillah. Semoga kita semua dimudahkan untuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW.
yang mungkin belum diberikan kesempatan berkunjung ke makam beliau, semoga segera dipanggil gitu kan oleh Allah. Karena itu kan Amin. salah satunya kehendak Allah juga seperti itu. Mungkin kan rezeki ada tapi belum waktunya kan belum bisa ke sana gitu Pak Ustaz. Ya semoga kita yang belum pernah dan mungkin yang sudah pernah juga diberikan kemudahan untuk berkunjung ke. Nah, ini ada tips juga, ada pemantik nih, sedikit barangkali bisa diiniin. Pemantik tuh artinya kan ada rezeki tapi belum ke sana gitu ya. Pengen ke sana tapi belum ada rezeki gitu. Nah, jadi ini kalau menurut saya pemantiknya adalah kita, sama saya pribadi, teman-teman, Bapak Ibu semuanya gitu ya. Pantaskan dulu kita bahwa kita tuh bagian dari orang-orang yang dipanggil. Pantaskannya gimana? Ya kita sentiasa berdoa, ya Allah pengen ke sana. Itu minimal pemantasan kita ya. Berdoa setiap hari. Ya Allah saya rindu, saya pengen balik lagi. Itu yang pertama, memantaskan dulu. Karena apa? Allah akan memantaskan dan terpanggil gitu. Artinya kita terpanggil terus gitu. Jadi berdoa tiap hari itu caranya tiap hari berdoa. Ya kalaupun nggak 5 waktu, minimal ada disisipkan doa. Ya Allah pengen umroh, ya Allah pengen haji, ya Allah pengen bertemu Rasulullah kayak gitu ke makamnya gitu. Ziarah gitu misalnya. Masjid Nabawi. Jadi memantaskan dan kita merasa terpanggil. Dengan cara apa? Tadi doa tiap hari. Gitu ya. Jadi biar Allah itu akan memanggil apa? Allah itu akan memampukan orang-orang yang terpanggil, bukan memanggil orang-orang yang mampu. Mohon maaf ya, banyak orang kaya yang saya kenal, ada beberapa juga yang duit banyak segala macam, tapi dia belum haji misalnya, belum pernah berangkat umroh ya ada juga, karena mungkin belum terpanggil. Kemudian yang kedua secara duniawinya, nah ini secara duniawinya ya, yang kedua, sisihkan setiap jengkal dari kita pendapatan itu untuk menuju ke Baitullah. Berapa persen? Ya terserah gitu. Secara matematis misalnya kalau kita sanggup misalnya target tahun depan berarti 12 bulan misalnya. 12 bulan kita penghasilan X misalnya, ya 10 persennya. Dikali berapa bulan atau per hari misalnya nabung terus kayak gitu. Nah, jadi tadi langit dapat, dunia dapat gitu. Maksudnya langit itu tadi kita berdoa, memantaskan diri kita dan tadi biar terpanggil gitulah, diri kita terpanggil ke sana, dan yang duniawinya gitu realistisnya kita sisihin. Misalnya kita dapat mohon maaf 1.000.000, 100.000 masuk dulu buat ke sana. Tapi kan Pak Ustadz ada gini gini gini. Ya tadi rumus biar kita terpanggil. Siapa tahu ketika udah kayak gitu, dilalahnya mohon maaf nih, mohon maaf. Kita ikut jalan santai lah. Kita ikut misalnya apa, fun run lah, kita ikut kalau teman-teman yang hobi goes, kita ikut goes. Di situ ada di Pampang, hadiah utama umroh bersama Ustadz Adib misalnya. Wih, dari Al-Qalam misalnya kayak gitu. Ya siapa tahu kita yang dipanggil gitu loh. Wah, bener ya gitu. Kita udah berdoa dan kita udah nyisihin. Artinya apa? Ya bisa jadi yang udah nyisihin ini jadi sangu, jadi uang saku kita, kitanya dikasih sama Al-Qalam misalnya, kitanya dikasih sama tadi door prize itu gitu loh. Bisa jadi. Karena itu nggak ada yang nggak mungkin. Dan itu pernah kejadian saya dulu 2023 atau 2024 gitu. Saya lupa, mohon maaf, Ustadz siapa namanya ya. Dia itu marbot. Marbot, catat Bapak Ibu semuanya. Saya juga dulu mantan marbot di kampus. Dia itu marbot di salah satu masjid, saya lupa di Ciledug lah. Pokoknya masjid wakaf. Masjid wakaf ini dia masjid apa ibaratnya orang kaya lah, tajir gitu ya, keluarga gitu. Dia marbot di situ udah 2 atau 3 tahun lah. Pokoknya kurang dari 5 tahun ketika itu ya. Saya lupa Ustadz siapa namanya, saya pernah ketemu gitu. Terus dilalahnya, nah inilah dilalahnya, itu si donatur itu gitu ya, yang tadi ngebangun masjid, yang wakaf itu, dia apa sih istilahnya? Mungkin bernazar gitu ya, karena saya lupa ya, karena sembuh penyakit atau karena dia apa namanya pengusaha kemudian dia dapat proyek apa atau apa, saya nggak tahu ya, jangan jelas. Waktu itu dia bilang nih si donatur ini, saya akan berangkatin tuh marbot gitu. Kedapetan pada saat itu dihubungi langsung tuh Ustadz itu. Tan, siap-siap ya bulan depan berangkat. Kaget dong Ustadznya gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri, ya tadi dia pengen kesana, Pak. Walaupun ketika itu dia nggak nabung gitu, artinya ya gimana mau nabung kata dia lah Bapak Ibu semuanya, karena dia memantaskan dan udah dengan kita nabung, kita ya nyisihkan dan lain sebagainya.
Moga-moga lebih dipercepat. Ya, kayak gitu contohnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron kasiran Ustaz atas pencerahannya. Semoga itu menjadi pemantik kita semuanya untuk memataskan diri ya sebelum kita dipanggil ke tanah suci. Alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, mohon izin Pak Ustadz, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Mohon izin Pak Ustadz bisa ditutup dengan closing statement dan doa keberkahan. Ya, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan teman-teman semuanya, kita nggak bosan-bosan bahwa mengingatkan kita manusia biasa. Kita ya bukan siapa-siapa, bahkan mohon maaf, ada istilah Ustadz juga manusia gitu. Bahkan kadang ada orang yang nyebutnya jualan agama lah, kemudian dia itu mengatasnamakan agama, tapi pada perilakunya bobrok. Ya, moga-moga kita semua terhindar dari orang-orang yang hanya memanfaatkan Islam saja, tapi kita bagian dari orang-orang yang memuliakan Rasulullah SAW dan Islam ini. Karena apa? Pada akhirnya kita akan dihisap masing-masing Bapak Ibu semuanya. Apa yang saya sampaikan tadi, kita mencontoh Rasulullah dengan 3 hal yang tadi gitu ya. Itu juga akan dihisap. Itu juga akan menjadikan kita pemberat amal kebajikan. Dan jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu, kita, tanda kutip tadi Bapak Ibu semuanya, tidak ikhlas. Artinya apa? Atas dasar paksaan. Boleh awal-awal paksaan, tapi pada akhirnya kita harus benar-benar niat karena ridha Allah. Karena apa? Itulah kunci dari kebaikan dan kemudian dari kita semua. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya pribadi. Akhirul kata, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Syakur, ya Wahhab, ya Razzaq. Halalika an haramik ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bihidayati Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna imama ya Allah. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah sebagai teladan kami ya Allah, dan sebagai rujukan kami ya Allah, dan sebagai imam kami ya Allah di yaumil akhir kelak ya Allah. Dan ya Allah, sebagai syafaat kami ya Allah, dan kumpulkanlah kami ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Karena Engkau telah menjamin ya Allah, siapa yang cinta terhadap seseorang, apalagi terhadap Rasulullah, akan digolongkan dan akan disatukan kelak di yaumil akhir dan nanti di akhirat di surga Engkau ya Allah. Ya Allah, Allahumma habib ilainal iman wal Islam. Ya Allah, cintakanlah selalu kepada kami, ya Allah, keimanan, Islam, dan juga cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada perintah-perintahmu yang baik, ya Allah. Dan ya Allah, wal afu, mohon maaf ketika kami, ya Allah, masih jauh dari harapan-harapan orang tua kami, dari harapan-harapan pasangan kami, dari harapan-harapan anak-anak kami, ya Allah. Dan ya Allah, mulai detik ini istiqomahkanlah kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiba. Jangan sampai ya Allah, kami menerima ilmu yang tidak manfaat, kami memperoleh harta yang tidak halal. Dan ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan syahid, dalam keadaan husnul khatimah, dan dalam keadaan kami berucap
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang salah saya memohon maaf sebesar-besarnya untuk dimaafkan dan datang dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran kasiran, jazakumullah khair atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat dengan mudah kita amalkan, implementasikan, dan istiqomah dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang disampaikan, ilmu yang diamalkan juga memberikan keberkahan untuk kita semua, terutama untuk Pak Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah berada di ujung kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup bersama-sama kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Pak Adib izin pamit ya. Assalamualaikum. Iya Pak Ustaz, sekolah.